Sore Kak. Perkenalkan, nama kakak Maria Ayu Saputra Almani, kakak dari kampus Poltekkes Kemenkes Unpad. Nah, pada hari ini kakak akan melakukan penyuluhan menggunakan media yang namanya media leaflet. Jadi untuk memperlancar penyuluhan kita pada hari ini, kakak mau membagikan leaflet ini satu persatu kepada adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya plat gigi. Ada yang tahu apa itu plat gigi? Belum tahu. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu plat gigi. Nah, plat gigi itu merupakan suatu endapan lunak yang melekat pada permukaan gigi yang berwarna putih dan kuning-kuningan dan dapat dihilangkan dengan cara menyikat gigi. Jadi, plat gigi itu dapat dihilangkan dengan cara Menyikat gigi. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab dari terjadinya plat gigi. Yang pertama itu karena kita kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut. Seperti kita jarang menyikat gigi 2 kali sehari. Pasti di sini ada yang pernah hanya menyikat gigi satu kali sehari atau Pernah. paling ini pagi habis mandi atau tidak sore habis mandi. Nah, yang kedua itu kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang tidak mudah Makanannya yang mudah. Nah, yang kedua itu salah satu faktor dari penyebab terjadinya plat gigi itu karena banyak mengkonsumsi yang namanya makanan yang mudah melekat. Ada yang tahu? Coklat, ya. Coklat, es krim, biskuit yang mengandung coklat itu juga tidak baik untuk kesehatan gigi karena dapat ini menimbulkan yang namanya plat gigi. Nah, yang ketiga itu posisi gigi yang tidak beraturan. Nah, kalau kita punya gigi ada yang namanya gigi sultan, itu sangat-sangat rentan terjadinya penumpukan di plat gigi karena ini sikat gigi itu tidak mampu menjangkau sela-sela yang ada pada gigi tersebut. Nah, berikutnya ada proses terjadinya plat gigi. Nah, proses terjadinya plat gigi yang pertama itu dia terbentuk dari yang namanya sisa makanan. Jadi kalau habis makan terus tidak sikat gigi, nah itu dia akan berkumpul bersama bakteri yang ada dalam rongga mulut dan akan membentuk suatu endapan lunak yang tadi kita sebut plat gigi. Nah, di sini ada akibat lanjut dari plat gigi. Yang pertama itu dia dapat menyebabkan gigi berlubang. Nah, kalau kita membiarkan plat gigi menumpuk, lama-kelamaan akan banyak kuman. Nah, salah satu penyebab gigi berlubang itu adalah bakteri atau kuman kan? Nah, itu akan menyebabkan gigi berlubang. Nah, yang kedua itu ada karang gigi. Nah, karang gigi yang kalau kita biarkan terlalu lama itu lama-lama akan mengeras. Kalau sudah mengeras itu akan sulit dibersihkan dan itu yang namanya karang gigi. Nah, yang berikut bau mulut. Bau mulut itu penyebab utamanya itu adalah kurangnya kita menjaga kebersihan gigi dan mulut. Dan juga ada yang kalau misalnya gigi berlubang itu akan menyebabkan bau mulut juga karena bakteri yang ada di dalam gigi itu dia akan semakin dan bakteri yang di dalam mulut itu akan semakin mengumpul dan menyebabkan bau mulut. Yang kedua itu karang gigi juga dapat menyebabkan bau mulut karena itu ada kumpulan-kumpulan bakteri dan kuman. Nah, yang terakhir ini adalah cara untuk kita mencegah terjadinya plat gigi. Yang pertama, kita menyikat gigi secara rutin berapa kali? 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan Malam sebelum tidur. yang kedua, kita mengkonsumsi makanan yang berserat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, pokoknya buah-buahan yang atau sayur-sayuran yang mengandung serat. Yang ketiga, kita harus berkumur-kumur dengan air setelah kita makan makanan yang lengket.
Nah, yang keempat, kita kontrol kesehatan gigi. Kalau untuk anak-anak 3 bulan sekali dan orang dewasa 6 bulan sekali. Baik, demikian materi yang kakak dapat sampaikan. Kalau ada adik-adik yang ingin memberikan pertanyaan atau kurang mengerti dengan apa yang kakak jelaskan, ini kakak berikan waktu dan kesempatan untuk bertanya. Oke, Kak. Oke, next. Baik, demikian materi yang kakak dapat sampaikan. Ini apakah adik-adik sudah mengerti apa yang kakak sampaikan? Sudah, Kak. Baik, kalau sudah mengerti, kakak ingin memberikan pertanyaan. Tadi kan kakak sudah jelaskan cara pencegahan untuk pelaku gigi. Dan sini kakak mau adik-adik menjelaskan kembali apa yang sudah kakak jelaskan. Silakan, ada yang bisa menjelaskan? Next. Baik, karena semuanya sudah mengerti, di sini kakak mau bertanya, bagaimana cara pencegahan untuk pelaku? Ada yang bisa jawab? Ada, Kak. Oke, baik adik, silakan berdiri dan ini perkenalkan nama. Ini terima kasih Kak untuk kesempatannya. Dari apa yang saya sudah pahami tadi, cara pencegahan ulat gigi itu yang pertama kita harus rajin menyikat gigi, mengonsumsi makanan berserat dan mengandung air, contohnya tadi sayur-sayuran, buah-buahan. Dan yang ketiga berkumur-kumur dengan air setelah melakukan makanan lengkap, contohnya tadi ada coklat. Dan yang terakhir itu kita harus rajin kontrol kesehatan gigi. Baik, betul sekali. Terima kasih adik. Nah, selanjutnya kakak mau bertanya tentang ini. Saya mau bertanya tentang apa saja sih faktor-faktor yang menjadi penyebab dari pelaku. Silakan, ada yang mau menjawab? Silakan berdiri dan perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Ayah Jadul Yohana. Ini saya akan menjawab faktor-faktor penyebab terjadinya kelak gigi. Yang pertama, kurangnya menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kedua, banyak mengonsumsi makanan yang mudah melekat. Dan yang ketiga, posisi gigi yang tidak beraturan. Oke, baik. Jawaban yang sangat tepat. Terima kasih. Next. Oke, jadi baik. Mungkin adik-adik semua sudah paham baik-baik apa itu kelak gigi. Nah, ini Next. Nah, berarti adik-adik semua sudah tahu kan apa itu kelak gigi? Sudah, Kak. Sudah tahu, berarti materi kakak hanya sampai di sini. Kakak harap apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama. Oke.